Haji Fauzan Ali Rashid MSI, Dr. Lita Riesta Adi Listia Wardani, pakar dialog antaragama, pendidikan perdamaian dan promosi toleransi. Dr. Haja Erni Rusyani SE MM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk mengenalkan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Paslon urut nomor 4, Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Ewan Setiawan, terus mensupport KPU Provinsi Jawa Barat. Dan inilah moderator debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat pemilihan tahun 2024. Dan calon wakil gubernur nomor 1 Bapak Dr. Nomor urut 2 CC dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat nomor urut 3 Bapak Ahmad Saiku dan Bapak Ilham Amban Habibie. dan terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat nomor urut 4 Bapak Haji Deddy Mulyadi SHMM dan Bapak Haji Erwan Setiawan SE. Paslon nomor 4 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya kepada Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, khususnya warga Cirebon yang hari ini turun air dan banjir jalannya. Dalam sosiologi kebudayaan Sunda terkenal kalimat ciri sabumi, cara sadesa, jawadah dukung birit nasa carana sacarana lengkar sejenika. Sosiologi itu berangkat dari kerangka teologi orang Sunda yang disebut dengan papat kalima pancer. Artinya adalah manusia itu terlahir bersenyawa dengan tanahnya, terlahir bersenyawa dengan airnya, terlahir bersenyawa dengan panas mataharinya, dan terlahir bersenyawa dengan udaranya. Persenyawaan itu melahirkan 4 karakter kebudayaan. Yang pertama melahirkan bahasa, yang kedua melahirkan makanan, yang ketiga melahirkan pakaian, yang keempat melahirkan seni. Keempat karakter itu dalam sosiologi masyarakat Jawa Barat terkenal dengan 4 sosio kebudayaan. Yang pertama kebudayaan Kulon, kebudayaan Priangan, kebudayaan Cirebonan, dan kebudayaan Betawi. Kerangka dasar ini akan melahirkan ekosistem yang namanya ekosistem ekonomi. Ekosistem ekonomi pegunungan, ekosistem ekonomi pedataran, ekosistem ekonomi kelautan, dan ekosistem ekonomi perkotaan dan industri. Seluruhnya harus dioptimalkan dengan 4 kerangka dasar. Yang pertama adalah mengevaluasi seluruh tata ruang di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, melakukan pembangunan yang dasarkan pada konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Yang ketiga, mengembangkan pembangunan berkarakter yang melahirkan identitas wilayah, baik arsitektur, jalan, dan berbagai produk pembangunan lainnya. Kemudian yang keempat, pembangunan yang menghormati kebebasan beragama dan memberikan perlindungan ibadah secara merdeka. Inilah visi yang kami sampaikan dari pasangan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masing-masing akan diundi secara langsung. Masing-masing daerah di Jawa Barat sudah memiliki identitas produk seperti dodol Garut, mochi Sukabumi, tauco Cianjur, dan lain-lain.
namun hanya sebatas ikon oleh-oleh, belum menjadi tujuan wisata. Bapak Deddy Mulyadi menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Persoalan penanganan kuliner yang menjadi identitas daerah di setiap daerah di Provinsi Jawa Barat, saya memiliki pengalaman ketika sate Marangi menjadi kuliner yang internasional. Hal itu dimulai dari pertama memetakan kualitas makanan itu. Yang kedua, harus ada konsultan pendamping yang dia menguasai brand untuk memajukan kuliner tradisional. Setelah itu kemudian membuat festival-festival baik tingkat daerah, tingkat nasional dan internasional. Yang keempat adalah pemerintahnya tidak ragu untuk membawa makanan itu dimanapun dan di forum apapun, bahkan sampai forum dunia, yang pada akhirnya itu akan nge-brand. Kalau sudah nge-brand, maka itu akan masuk dalam alam bawah sadar manusia. Ketika masuk dalam alam bawah sadar manusia, ketika outlet dibuka di berbagai tempat, maka orang akan mencari makanan itu. Cukup, Bapak. Kami setuju apa yang disampaikan teman-teman mengenai masalah kuliner. Karena kuliner ini adalah bagian yang tidak dipisahkan dari proses wisata. Karena kita tahu bahwa wisata itu ada wisata kuliner, ada wisata religi, ada wisata juga alam, dan juga wisata yang terkait dengan masalah sejarah. Tentu dari bagian ini adalah bagian yang tentu menjadi bagian tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berkunjung ke sebuah negara, tentu yang dicari adalah bagaimana kita mendapatkan cindera mata di tempat-tempat seperti itu, sehingga menjadi titik tolak bahwa kita memiliki sesuatu yang menjadi kebanggaan dari negara kita. Seperti itu, sekali lagi, kuliner adalah menjadi bagian yang terpenting di dalam kerangka bagaimana kita memajukan. Dan saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, adalah pemerintah harus hadir di dalam rangka bagaimana memajukan kuliner-kuliner. Subtema toleransi beragama masih terjaga kerahasiaannya. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan kami ulangi. Berdasarkan riset CMCS UGM, The Wahid Foundation, Setara Institut dan Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan Provinsi Jawa Barat beberapa tahun terakhir ini sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah yang cukup tinggi. Hilang dari sejarah pembentukan bangsa dan negara. Bung Karno adalah penikmat bangsa yang keragaman saat itu mengikhlaskan dirinya bersama-sama mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Dasar negara adalah Pancasila dengan merangkum keragaman yang ada. Nilai ini 79 tahun yang lalu ditetapkan oleh founding father bangsa. Nilai itu sekarang tentu menjadi pudar. Maka tentu kalau jajaran jadi bupati kita melakukan, kalau jajaran jadi gubernur akan konsep cerita program edukasi lintas agama. Hadirin sekalian, konflik intoleransi sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh sesuatu yang masing-masing curiga pada masing-masing agama. Kalau menempatkan kepercayaan, kalau menempatkan saling menghargai dan penghormatan, pasti toleransi itu tidak akan terjadi. Hadirin sekalian, kalau FKUB sekarang ada di kabupaten, itu adalah yang bersifat elitis. Maka kalau jajaran mendapat mandat, FKUB berada di tingkat yang paling bawah, terutama yang keragamannya begitu sangat menjemuk. Itu yang akan dilakukan, dan tentu bupati, gubernur, pemimpin katanya hadir untuk memfasilitasi mendorong itu, karena itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persilakan kepada calon gubernur nomor urut 4, Bapak Deddy Mulyadi, untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Saat saya SD, guru PMP saya namanya Budiansius Nat, dia beragama Katolik. Saya ditampar di sekolah. Ketika pulang ke rumah, saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Kalau ingin menguntungkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Insya Allah kita semua akan hidup rukun dan damai. Bapak, waktunya habis. Pendapat nomor 1, pendapat nomor 2, pendapat nomor 4, pendapat nomor 1, 3, dan 4 adalah bersifat normatif yang itu. Tetapi sejatinya, tetapi seyogyanya tetap saja intoleransi kekerasan tetap berjalan dengan seperti yang kita saksikan yang disampaikan oleh panelis hadirin sekalian. Maka konsep kita adalah bagaimana kerukunan itu dibentuk di paling bawah. Tempat-tempat yang keragaman itu luar biasa, mungkin sudah di tingkat RW, mungkin di tingkat desa, dan mungkin di tingkat kabupaten. Hal-hal yang bersifat normatif yang disampaikan nomor 1, nomor 2 itu adalah yang biasa dan tidak memecahkan persoalan yang ada di sekitar. Oleh karena itu tentu kami mengusulkan, mari kita buat kebersamaan sampai di akar rumput dari sekalian. Masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Subtemanya adalah mitigasi bencana. Data portal Jawa Barat sejak Januari sampai Mei 2024, bencana banjir mencapai 94 kasus tersebar di 25 kabupaten kota yang mengakibatkan rumah rusak ringan sampai berat, korban jiwa, dan 137.153 orang terdampak serius. Pertanyaannya, apa strategi saudara untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Sesuai dengan pendapat para pakar, berada dalam ring of fire, artinya berada dalam cincin api bencana, dan diantaranya juga adalah bencana banjir. Oleh karena itu kita harus memiliki yang pertama adalah kajian peta bencana di Jawa Barat. Di mana yang sering terjadi banjir, di mana yang sering terjadi gempa, di mana yang sering terjadi bencana-bencana yang lainnya. Yang kedua, kita harus mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih care terhadap bencana yang akan dihadapi. Ketika yang dihadapi adalah bencana banjir, maka dia harus tahu bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri dan hartanya, kemana dia harus mengevakuasi keluarganya. Dan yang ketiga, tugas Pemprov tentu perlu memiliki rencana kontingensi atau contingency planning. Di antaranya dengan menghidupkan early warning system. Saya tinggal di Bekasi, seringkali menghadapi bencana-bencana banjir, yang salah satu kebijakan pemerintah Kota Bekasi sebagai early warning system, kita menempatkan petugas di P3C, pertemuan Cikeas, itu sungai itu diberikan petugas orang yang menginformasikan ketinggian air, sehingga ketika ketinggian itu betul-betul terdeteksi, maka jarak air sampai ke Kota Bekasi ini memerlukan waktu tempuh 6 jam. Sehingga dari situ masyarakat diinformasikan melalui radio, melalui HP, melalui informasi-informasi dalam berbagai hal, sehingga kemudian masyarakat paham dan bisa menyelamatkan harta diri sehingga mereka bisa selamat semuanya. Selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 4 Bapak Deddy Mulyadi, kami persilahkan untuk menanggapi calon gubernur dari nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Bencana itu hilir dari sebuah kegagalan dalam pengelolaan pembangunan.
Kenapa gagal? Karena kita salah memetakan wilayah, diakibatkan tata ruang kita tidak sesuai dengan fitrah penciptaan alam itu sendiri. Maka yang pertama dilakukan oleh kita adalah pemetaan tata ruang. Agar apa? Agar ruang-ruang yang ada di bumi Jawa Barat itu kembali pada ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya. Kata orang Sunda, ada tritang di Buana, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lembah kudu sawahan. Kalau kerangka ini sudah dibangun dengan baik, maka kita akan langkah yang kedua, beraninya pemerintah mengambil kebijakan secara tegas terhadap apa? Pelaku pembalakan liar, bangunan-bangunan yang salah menempatkan. Kemudian juga yang ketiganya adalah bagaimana kita menempatkan bangunan sesuai dengan karakter wilayah. Gunung sesuai dengan karakter gunungnya, daerah banjir sesuai dengan karakter banjirnya, daerah tengah sesuai dengan karakter tengahnya, sehingga bencana itu bisa diminimalisir oleh kita semua. Waktu Anda habis. Bencana kadang-kadang lintas kota dan kabupaten. Kita sering melihat Bekasi terang benderang, tetapi di Bogor hujan deras, sehingga kita nggak menyangka bahwa air kok tiba-tiba digelontorkan ke kota Bekasi. Inilah yang perlunya hadir pemerintah provinsi dalam menangani bencana yang lintas kota dan kabupaten. Penanganan bencana harus integral antara hulu dan hilir. Kita ingat bahwa ketika di hulu harus ada catchment area, penangkapan. Disitulah perlu penghijauan. Di situ juga perlu ada daya tampung untuk menampung agar air tidak menggelontor, sehingga perlu waduk. Ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Sementara di hilir kita perlu bahwa sungai-sungai, kali-kali perlu dilakukan normalisasi sehingga daya tampung sungai bisa melebihi, cukup tidak melimpah kemudian ke rumah-rumah penduduk. Inilah yang harus kita lakukan, koordinasi dengan pemerintah pusat, karena ini menjadi kewajiban pusat. Amplopnya terjaga kerahasiaannya. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 4 Bapak Deddy Mulyadi, saya hanya akan bacakan satu kali dan tidak akan kami ulangi. Isu lingkungan di Jawa Barat memuat 4 masalah utama, yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara. Pertanyaannya, bagaimana upaya strategi Anda mengatasi masalah tersebut? Dalam kaidah Sunda itu ada kalimat begini, ada leuweung tutupan, ada leuweung titipan, ada leuweung awisan, ada leuweung garapan. Keempat ini harus diterapkan secara konsisten. Kenapa? Karena hari ini masyarakat kita sudah menyerobot ke arah leuweung tutupan. Leuweung tutupan di Jawa Barat hari ini sisanya tinggal 17%. Kalau 17% dibiarkan terus semakin menyempit, maka bencana banjir dan longsor akan menimpa kita. Terus kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan pemerintah yang tegas dan terukur terhadap siapa? Berbagai perilaku penyimpangan lingkungan, baik pembakaran hutan, penambangan liar, dan kemudian melakukan tindakan lagi pada apa? Memetakan wilayah-wilayah yang salah peruntukannya, yang hari ini mendapat izin resmi maupun ilegal untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang proporsional, seperti di daerah-daerah yang semestinya menjadi daerah kubangan air, daerah pesawahan, daerah-daerah kolam atau danau, hari ini mengalami penyempitan disebabkan oleh pertumbuhan pembangunan industri dan perumahan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat peta data yang memadai agar apa? Agar aliran sungai dari hulu sampai hilir terintegrasi dengan baik, tidak ada penyempitan, tidak ada bangunan yang ada di atasnya, dan kemudian kembali dihentikan berbagai bentuk eksploitasi sungai, melakukan pembuangan sampah, limbah ke sungai yang berakibat sungai kita menjadi tercemar. Kerangka dasar itu bisa dilaksanakan oleh kita semua apabila tata ruang itu terintegrasi dari provinsi sampai kabupaten kota. Tidak kabupaten kota punya kebijakan-kebijakan sendiri tentang tata ruang yang bertujuan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Inilah kerangka kerja yang mesti dilakukan. Kita akan menawarkan optimalisasi program, yaitu bagaimana menata seperti Citarum, yang tentu kita harus menjadikan objek utama di dalam rangka bagaimana program nasional yang bekerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu dalam rangka membersihkan dan merehabilitasi sungai-sungai semacam Citarum, kemudian tempat yang lain melalui patroli edukasi dan penegakan hukum. Yang kedua adalah pengelolaan limbah dan sampah industri.
Karena hari ini ketika kita berbicara masalah sampah ada di rumah, ada di tempat-tempat yang lain, ada di mall, ada di hotel, ada di mana-mana. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat krusial dalam rangka bagaimana, karena musuh ada air adalah sampah, sehingga ketika sampah ada di mana-mana itu lingkungan hidup akan Cukup terganggu. Bapak waktunya. Tata ruang sudah punya semua, tapi masalah tetap masalah. Kuncinya adalah bukan pada itu, karena itu sudah ada dan kajian sudah ada. Tapi bagaimana menangani persoalan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pelarangan hutan yang berfungsi hanya kepada komersial tentu akan berakibat kepada hal seperti itu. Masyarakat di sekitar hutan sekarang ini mengalami kemiskinan yang luar biasa. Hutannya hilang, miskinnya juga luar biasa nih sekalian. Maka dengan melibatkan masyarakat, sampah, banjir, sungai tentu akan menjadi bagian ketika masyarakat mendapat manfaat dari pengelolaan hulu, tengah, dan muara ini sekalian. Itulah yang kami tawarkan dalam konsep bangun Jawa Barat ke depan. Bagi pasangan asik, kami akan menawarkan 3 hal. Yang pertama, perlunya edukasi, baik kepada masyarakat secara luas, maupun yang lebih penting adalah kepada siswa-siswa, sehingga mereka paham akan lingkungan hidup sejak dini. Bagaimana anak-anak mulai difahamkan tentang pentingnya 3M, reuse, reduce, dan recycle, sehingga mereka paham betul dan mulai tertib dan disiplin untuk memulai dari diri mereka sejak dini memilah sampah sejak di sumber. Kemudian yang kedua, perlunya koordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten, dan pusat, dan ini harus dilakukan kolaborasi sehingga penanganan berbagai isu-isu lingkungan bisa dilakukan secara tuntas. Dan yang ketiga, perlunya teknologi tepat guna untuk mengelola lingkungan hidup. Di antaranya adalah mengelola sampah. Jangan sampai open dumping atau dilakukan dengan sanitary landfill. Cukup Bapak. Merespon kembali tanggapan dari calon gubernur 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ada 2 hal yang semestinya saya tekankan. Yang pertama adalah hal yang kultural. Kenapa saya ngomong tentang papat kalimat tunggal, tentang manusia Sunda? Sesungguhnya ajaran papat kalimat tunggal dan manusia kultural dan ajaran Sunda yang sering orang menuduh sebagai kemusyrikan itu adalah ajaran manusia itu hidup selaras dan harmoni dengan alamnya. Maka dalam kaidah-kaidah orang Sunda yang tinggal di kampung adat, tidak pernah mereka hidup bertentangan dan melakukan kerusakan lingkungan. Bahkan mereka hidup dalam setiap hari bertauhid pada lingkungan, hidupnya menjaga keseimbangan alam. Kemudian yang kedua adalah aspek yang bersifat teknis. Kita jujur bahwa tata ruang di kita hari ini belum secara konsisten mengarah pada upaya konservasi dan sumber daya lingkungan. Aspek-aspek politik dan bersifat ekonomi kepentingan jangka pendek masih dikedepankan dalam penyusunan tata ruang, sehingga itulah tata ruang tidak boleh per kabupaten, tata ruang harus dibuat per pulau kalau negeri ini ingin selamat lingkungannya. Ini perspektif yang harus kita lakukan. Terima kasih. Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana alam, bahkan provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 mencatat setidaknya terdapat 844 bencana alam. Pertanyaannya, bagaimana master plan mitigasi Anda untuk menghadapi ancaman bencana tersebut? Banyak sekali mengalami bencana yang sangat luar biasa beratnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir untuk menangani permasalahan yang sangat berat ini. Salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu kami, adalah pertama, regulasi ketahanan bencana, yaitu menyusun dan memperkuat regulasi tentang ketahanan bencana. Yang berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana ketahanan bencana seperti jembatan, jalan, bangunan publik agar tahan terhadap gempa. Yang berikutnya adalah adanya pendidikan mitigasi bencana, membentuk program edukasi di sekolah-sekolah untuk siswa dan guru. Yang berikutnya adalah adanya teknologi
untuk mitigasi, yaitu mengembangkan aplikasi berbasis digital yang memberikan informasi terkini tentang potensi bencana. Karena saat ini pendidikan mitigasi bencana itu sangat kurang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi ini sangat penting untuk mengedukasi, untuk memberitahu kepada para siswa, kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat, khususnya kepada masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang rawan bencana. Jadi ini sangat diperlukan adanya edukasi pendidikan yang betul-betul bisa menangani hal tersebut. Dan cukup sepertinya itu ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 4 Bapak Erwan Setiawan menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jawa Barat rentan akan bencana. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan mengurangi resiko dari bencana tersebut. Oleh karena itu, pasangan Dermawan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, memetakan risiko dan kerentanan akan bencana alam tersebut. Yang kedua, pembentukan Destana atau Desa Tanggap Bencana yang sudah kami lakukan di Sumedang, dan ini sangat efektif mengurangi 30% risiko bencana. Pendidikan atau pelatihan kebencanaan kepada masyarakat supaya mereka waspada, dan kewaspadaan dini, early warning system lebih diefektifkan. Terima kasih. Amplopnya masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan kami ulang. Jajak pendapat di 24 daerah di Jawa Barat yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Barat bahwa masyarakat menilai degradasi lahan dan alih fungsi kawasan semakin tinggi, meliputi kawasan hutan lindung, resapan air, konservasi, dan cagar alam. Pertanyaannya, apa langkah inovatif Anda untuk memperbaiki lahan yang terdegradasi tersebut? Masih banyak warganya yang miskin. Selama ini saya kira semua yang tepat adalah gemah, ripah, repeh, ribu. Masih banyak yang ribu. Padahal menurut lagu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi yang terjadi masih banyak yang hidupnya susah. Sehingga kita harus bisa membuat program-program di mana masyarakat yang tinggal di sebuah daerah harus bisa memberdayakan potensi daerahnya. Yang kaya akan hutannya, provinsi hutannya harus diberdayakan. Yang kaya dengan potensi lautnya harus kita berdayakan. Begitupun daerah-daerah lainnya. Kalau kita dekat dengan alam, maka kita akan mengalami. Kalau kita sudah mengalami, kita akan punya pengalaman. Dan kalau sudah punya pengalaman, kita akan memperlakukan alam sesuai dengan alamnya secara alami. Masalah yang terjadi adalah ketika kita memaksakan berinteraksi dengan alam tidak secara alami. Saya kira kajian-kajian banyak dilakukan oleh para akademisi. Oleh karena itu, ya, memperlakukan alam harus dengan secara alami sehingga bisa menghasilkan potensi ekonomi. Dan ingat, visi kami adalah membangun Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Rakyat Jawa Barat harus adil, harus makmur, tapi alamnya harus tetap lestari karena kami harus menunjuk tinggi adab. Adab kepada siapa? Adab kepada alam. Bapak Erwan untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi atau pembenahan tata ruang wilayah yang ada di Jawa Barat.
Selanjutnya, memperkuat pengawasan dan pengendalian mengenai implementasi tata ruang wilayah dan berikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar tata ruang wilayah yang ada di Jawa Barat tersebut. Merehabilitasi hutan-hutan atau lahan-lahan yang rusak melalui reboisasi, memberikan insentif kepada daerah-daerah yang menjaga daerahnya masih ada hutan lindungnya, menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saking pedulinya kami terhadap alam Jawa Barat, kami sampai memasukkan itu di dalam visi kami. Sekali lagi, visi kami adalah membangun Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Tentu, salah satu bentuknya adalah saya sepakat penertiban RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Saya kira program selama ini bagus, tapi sekali lagi pelaksanaan seringkali tidak berjalan dengan seharusnya. Sehingga penertiban rencana tata ruang wilayah mutlak harus dilakukan, dan juga program kami adalah menghijaukan kembali hutan ya, yang rusak sekaligus menumbuhkan sehingga si hutan tadi memiliki manfaat ekonomi. Alamnya tetap lestari, tapi masyarakat yang tinggal di sana bisa memiliki manfaat ekonomi. Bisa, sangat bisa. Biarkan kami nanti yang merumuskan program kita. Subtemanya terkait dengan pariwisata. Jawa Barat memiliki begitu banyak potensi wisata, namun belum seluruhnya terekspos sehingga terjadi kesenjangan antara destinasi yang sangat populer dan kurang populer meskipun sama-sama memiliki potensi. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan kesenjangan ini? Faktor utama yang selalu harus kita perhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah infrastruktur. Jadi kalau kita membayangkan misalnya begitu banyak destinasi yang indah di pantai selatan, bukan saja Pangandaran tapi juga kota-kota lainnya, tapi kalau kita membayangkan adanya jalan yang pas di posisi yang indah yang menyambungkan dari Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran, begitu banyak kota-kota kecil bisa hidup menjadi pusat dan tempat pertemuan ekonomi berdasarkan pariwisata yang baru. Tapi infrastruktur adalah sangat-sangat kunci. Dalam hubungan ini ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yang masih juga dalam ranah infrastruktur, khusus untuk kalau kita mau mendatangkan wisman dari luar negeri, yaitu adalah pelabuhan udara Kertajati. Nah, ini kesambungan atau konektivitas dengan berbagai tempat, terutama dengan ibu kota provinsi yaitu Bandung, itu sangat tidak optimal. Diperlukan adanya pelayanan yang rutin, murah, dan handal. Dan kalau kita memang menunggu sampai dengan adanya kereta api, perlu waktu yang terlalu lama, sehingga usulan kami adalah mengadakan satu shuttle bus yang disubsidi oleh pemerintah agar supaya ini bisa menjadi satu hal yang handal buat orang yang mau datang ke Bandung dan ke tempat-tempat lainnya. Yang lainnya kita juga harus sadar di Jawa ini ada berbagai macam pariwisata yang belum kita optimalkan. Ada pariwisata religi, ada pariwisata eko, atau ada pariwisata yang saya sebut dalam kategori kesehatan atau dalam bahasa Inggris, mohon maaf, wellness. Budaya Sunda begitu penuh dengan hal yang sehat, makanannya sehat, udaranya sehat, orang-orangnya juga penampilannya sehat. Jadi oleh karena itu, saya kira potensi kita di Jawa Barat masih sangat minimal kita garap dan harus kita kerja keras juga dengan fasilitas seperti digitalisasi dan promosi bersama dengan pemerintah provinsi dan juga pusat. Sekian dari saya. Menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3, waktu Anda 1 menit. Jawa Barat kaya akan tempat-tempat wisata, tetapi belum bisa dioptimalkan potensi wisata-wisata tersebut dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, kami dari Dermawan fokus nanti akan membangun infrastruktur menuju tempat wisata-wisata tersebut. Pariwisata bisa dikatakan maju dan berhasil apabila bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, promosi yang berkelanjutan
pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang inovatif dan berkelanjutan, serta kerjasama pentahelix harus lebih ditingkatkan. Calon gubernur kami sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya bagaimana mempromosikan sate Marangi dan membangun air mancur Sri Baduga di Purwakarta. Masukan yang telah diberikan, saya ingin tambahkan, ya mungkin semuanya belum terlalu sadari atau disampaikan, yaitu adalah selain daripada infrastruktur, kebersihan daripada tempat, dan juga aksesibilitas yang diperlukan yang disebut sebagai infrastruktur yang soft, itu adalah manusianya. Kita juga sama-sama ketahui bahwasanya orang Sunda itu orang sopan, orang halus, orang ramah, yang menurut saya adalah ideal untuk menjadi orang yang bekerja di pariwisata. Tapi harus dididik dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan dalam keseharian sebagai hal yang alamiah buat kita menjadi terjurus kepada satu industri. Jadi budaya keseharian harus menjadi budaya industri itu yang menjadi kekuatan dan keunggulan Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata terdepan di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak akan kami ulang. Subtema toleransi beragama. Komnas Perempuan mencatat sekitar 305 regulasi daerah se-Indonesia diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan dan kelompok perempuan yang menunjukkan sikap intoleransi. Pemerintah harus hadir memfasilitasi pertemuan-pertemuan forum kerukunan umat beragama. Tingkatkan secara intensif sehingga intoleransi bisa diminimalisir. Kita juga harus mulai sedini mungkin memberikan pembelajaran tentang kerukunan beragama kepada anak-anak kita, baik itu secara formal maupun informal, agar mereka betul-betul bisa menghargai keberagaman agama di Jawa Barat ini. Kita saling menghargai, tidak akan lagi ada radikalisme di Jawa Barat. Kita harus minimalisir radikalisme yang ada di Jawa Barat dan melawan setiap intoleransi yang ada di Jawa Barat. Pemerintah harus hadir, pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dari mulai tingkat dasar sampai menengah dan juga tingkat atas, dan menghentikan politisasi atas nama agama. Kita harus memberikan pemahaman kepada dalam Islam, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu saja harus kita pahami. Jangan sampai kita mengganggu ibadah agama-agama lain. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk merespon tanggapan dari jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit. Modernisasi agama bisa ditingkatkan dengan cara penguatan nilai-nilai kebangsaan dengan mengedepankan persamaan dan minimalisir perbedaan. Jangan lebih menonjolkan perbedaan. Pemimpin harus berkomitmen dan pemimpin harus tegas menindak setiap radikalisme, potensi-potensi radikalisme yang bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Memperkuat sikap toleransi dengan moderasi pemahaman ajaran agama di masing-masing agama. Menghidupkan kembali penataran-penataran seperti penataran P4 yang selama ini sudah berkurang, penataran-penataran seperti itu. Padahal itu sangat efektif untuk minimalisir setiap potensi kerukunan beragama. Baik, terima kasih. Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 menunjukkan skor 79 untuk Jawa Barat. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 76. Tapi faktanya masih ada
tindakan-tindakan yang menodai kerukunan umat beragama. Apa strategi Anda untuk meningkatkan skor KUB Jawa Barat? Cukup? Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Hadirin sekalian, langkah-langkah normatif penguatan kelembagaan itu sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi hari ini faktanya Jawa Barat seperti ini sekali. Maka perlu harus ada langkah-langkah yang luar biasa. Intinya bukan pada penegakan hukum, intinya bukan pada regulasi yang ada, tapi intinya adalah membangun kesadaran untuk menghormati, menghargai satu sama lain. Terjadinya intoleransi karena faktor-faktor kecurigaan. Agama satu seolah-olah akan melakukan upaya intervensi terhadap agama yang lain di Indonesia dan sekarang. Oleh karena itu kesempatan yang berbahagia ini tentu duduk bersama, membangun kesamaan adalah hal yang luar biasa. Kebersamaan mesra di tingkat paling bawah, pelita di tengah paling bawah adalah sesuatu yang paling dasar dalam rangka. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Selanjutnya kami minta kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 45 detik. Silakan. Dalam toleransi beragama, kita mengenal dalam konteks beragama dalam agama Islam, kita mengetahui ada yang disebut adalah ukhuwah, adalah persaudaraan. Dalam konteks persaudaraan kita mengenal ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Ada yang disebut ukhuwah Ijtimaiyah. Dari 4 aspek ini adalah merupakan ciri khas yang tentu harus kita jaga di dalam konteks bagaimana berbangsa dan bernegara, terutama di dalam rangka toleransi beragama. Yang kita maksud adalah bagaimana keberagaman agama yang ada di Jawa Barat ini harus kita pelihara, kita memulai. Cukup, Bapak, waktunya habis. Pertanyaannya adalah, tingkat pencemaran Sungai Citarum masih tinggi dengan konsentrasi BOD, biochemical oksigen demand, mencapai 50 mg per liter, melebihi baku mutu yang ditetapkan. Apa langkah konkret yang diambil untuk menurunkan tingkat pencemaran Sungai Citarum, mengingat pentingnya sungai ini bagi masyarakat dan ekonomi daerah? Masih ada waktu, ingin tambahkan? Cukup, baik. Kami persilahkan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama adalah perlunya ada pelibatan masyarakat. Di sini masyarakat harus diedukasi agar mereka sensitif melihat kondisi dan kualitas lingkungan di Citarum. Sehingga yang kedua, harus ada juga peran dari pemerintah kota kabupaten bersama-sama dengan pemerintah provinsi. Karena inilah sebetulnya yang akan melakukan law enforcement, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka mereka membuat efek jerat terhadap persoalan-persoalan pencemaran. Dan yang ketiga, industri-industri yang ada di sekitar Citarum perlu ada pengawasan yang ketat sehingga mereka tidak bermain-main untuk membuang limbah ke Citarum. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 3% terhadap PAD Jawa Barat pada tahun 2023. Sementara sektor pertanian menyumbang 10%. Mengapa kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD relatif kecil meskipun Jawa Barat memiliki potensi mineral yang signifikan? Bicara pendapatan asli daerah, semestinya juga tidak terlalu fokus pada eksploitasi sumber daya alam, karena dalam jangka panjang akan mengalami kerusakan. Termasuk kenapa PAD di sektor pertambangan sangat rendah,
Karena di sektor pertambangan penghitungan pajaknya seringkali dimanipulasi, tidak berdasarkan potensi yang digali itu sendiri, tetapi berdasarkan hitungan-hitungan manual yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk itu, orientasi pertambangan ke depan tidak lagi bicara persoalan barang material mentah, tetapi diperlukan pengelolaan hilirisasi, sehingga produk yang diharapkan bukan produk hulu, tetapi produk hilir. Batu satu kubiknya berapa, tetapi batu ketika dikelola menjadi bahan yang bersifat ekonomis tinggi, kerajinan, dia akan memiliki daya saing dan daya harga yang lebih tinggi. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak PJ. Tapi yang paling penting di dalam hal ini adalah penyederhanaan perizinan, yaitu di dalam konteks mempercepat proses perizinan ini melalui koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dengan sistem digitalisasi. Yang kedua adalah hilirisasi tambang, yaitu mendorong pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang mineral yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pengawasan, memperketat pengawasan terhadap tambang ilegal dan memastikan penemuan daerah yang aktivitas tambang yang lebih optimal. Apa yang menjadi gagasan yang pernah tadi sampaikan, kalau kita bicara persoalan pendapatan itu tidak menjadi orientasi utama, tetapi yang paling penting dari pengelolaan tambang adalah nilai-nilai ekonomi yang didapat itu sebagian besar harus kembali pada wilayah tambang itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat sekitar mengalami derita akibat penambangan. Contoh, di daerah Bogor, daerah Parung, masyarakat setiap hari bergulat dengan debu, jalannya mengalami kerusakan, sedangkan pendapatan yang tertarik oleh provinsi dan masyarakat di sana mengalami penderitaan. Aspek yang berikutnya adalah bencana, sehingga tambang tidak serta-merta hanya menjadi orientasi pendapatan daerah, tetapi ekosistem lingkungan itu yang paling utama dalam daerah. 27 kabupaten kota tentu punya potensi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa wisata kita, kenapa pengembangan wisata kita tidak beranjak dan seperti itu. Apa yang menjadi persoalan dan apa langkah-langkah yang Anda lakukan agar wisata Jawa Barat ini menjadi yang berkelas dunia dan maju di Jawa Barat? Waktunya masih ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup, baik. Langsung saja Paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ketika kita berbicara masalah destinasi wisata, tentu kita berbicara masalah tempat wisata itu sendiri. Ketika kita berbicara masalah tempat wisata itu sendiri, tempat itu harus nyaman, harus aman, harus bisa memberikan ruang kepada mereka untuk menikmati suasana alam itu. Tetapi ketika misalnya tempat wisata itu adalah kotor dan juga tempat-tempatnya juga tidak memungkinkan untuk menjadikan tempat kita menikmati suasana itu, tentu akan menjadi orang tidak akan datang kembali ke tempat wisata seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, harus ada pemandu, di mana semacam ini adalah penting ketika kita seperti datang ke Bali atau ke Yogyakarta, itu pemandu-pemandu itu disiapkan. Tetapi wisata-wisata di Jawa Barat itu tidak pernah terjadi dan memang tidak ada. Ini menjadi soal. Baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 45 detik. Pengalaman yang saya bangun dengan membangun wisata, hari ini laju pertumbuhan ekonomi wisata di Pangandaran adalah tertinggi laju pertumbuhan. Pengangguran kami paling kecil se-Jawa Barat dan kesejahteraan kami paling kecil di Jawa Barat. Tentu membangun dunia pariwisata tentu harus menjadi bagian dalam rangka konsep pembangunan di Jawa Barat. Mana daerah yang akan kita kembangkan, kita petakan untuk dibangun para wisatawan dengan serius. Kuncinya pada kepemimpinan, pada leadership, kemauan itu sendiri daripada ini. Tanpa itu saya kira akan seperti inilah pariwisata di Jawa Barat. Baik. Saya betul memahami apa yang dilakukan oleh Pak JJ karena beliau adalah sebagai pelaku utama di dalam kegiatan pengembangan wisata.
sekali lagi adalah tetap bahwa tempat wisata harus memberikan keamanan, kenyamanan bagi para domestik maupun mancanegara yang datang ke tempat seperti itu. Karena kami tahu bahwa tempat-tempat wisata itu tidak sama. Ada beberapa tempat wisata yang memang betul-betul terurus dengan baik, ada tempat-tempat wisata yang memang dibiarkan oleh pemerintahan. Karena pemerintahan yang ada tidak memiliki dana untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Rumah saya, Pak, tepat di dekat Sesar Lembang. Tiap hari saya deg-degan. Beneran ya? Pak Jaji Pangandaran juga deg-degan kadang takut akan tsunami. Gitu kan ya? 2006 ya, Pak ya? Masalahnya, bencana itu bukan hanya diakibatkan oleh alam saja, tapi juga ada bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Saya sebagai orang yang tinggal di Bandung, Bapak tahu kalau di Bandung itu ada Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Perapan. Di Bandung ada reaktor nuklir dan juga ada Pusat Penelitian Virus Biofarma. Bagaimana strategi Anda untuk menanggulangi resiko bencana nuklir, biologi, dan kimia? Amit-amit tapi bisa saja terjadi di Jawa Barat ini. Terima kasih. Baik, sekarang kami minta kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, saya jawab satu-satu. Ini nuklir, biologi, dan kimia ya. Kalau kita bicara mengenai nuklir, reaktor yang kita miliki di ITB sudah ada puluhan tahun. Dan dia kecil, dan ini hanya untuk riset. Jadi sebetulnya tidak merupakan satu ancaman yang besar. Kalau memang kita juga harus lihat di lain negara kayak Jepang, mereka adalah sama dengan kita, ring of fire, cincin dari api ini. Tapi tetap saja mereka pada umumnya bisa mengelola nuklir dengan sangat baik. Yang kedua mengenai biologi dan kimia sama, saya kira ini adalah standar-standar dunia yang harus kita penuhi. Itu memang ada risiko untuk menyemar adanya virus, ada juga zat-zat yang bahaya dari laboratorium dan lain. Tapi jika kita memang memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena bukan kita saja yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, banyak negara lainnya, saya kira pada umumnya kita berada dalam posisi yang baik. Yang saya terima kasih. Cukup, terima kasih. Kami persilakan paslon 2 untuk merespon jawaban dari paslon 3. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya kira kita harus berpikir jauh ke depan tentang nuklir, biologi, dan kimia. Tentu kalau langkah-langkah tidak dipikirkan dari sekarang, apapun tentu akan berdampak kepada di masyarakat, terutama di lingkungan Bandung dan sekitarnya. Mereka sekalian, maka tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana memelihara ini menjadi alat-alat vital, objek nasional yang ada di Jawa Barat. Karena bagaimanapun saya yakin suatu saat akumulasi dari kita akan menjadikan sesuatu bencana bagi kita semua. Baik, terima kasih. Langsung saja bisa dijawab pertanyaan atau dijawab responnya. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya kira perencanaan jangka panjang adalah bagian yang sangat krusial dalam perencanaan apapun. Jadi kita tidak boleh lalai mengenai itu. Apalagi ini merupakan teknologi yang memang punya potensi untuk menjadi bencana besar. Saya sangat percaya kepada SDM kita di Indonesia, berkualitas, berpengalaman secara internasional, dan jika dipimpin dan dikelola dengan baik, kita mampu banyak sekali hal. Jadi jangan kita ragu dengan orang kita punya orang yang, tapi yang harus kita perhatikan adalah disiplin. Disiplin itulah yang saya kira kelemahan kita. Disiplin juga dalam hal merawat dan sebagainya, di situ harus kita lihat. Tapi in prinsip kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu menanggulangi risiko-risiko tersebut. Terima kasih. Paslon nomor 4, kita punya banyak budaya yang ada di Indonesia. Tetapi hari ini kita juga menyaksikan satu peristiwa budaya kita hilang. Banyak di Sumedang, di lain sebagainya. Apa langkah-langkah Anda agar budaya kita tetap lestari dan tentu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Barat? Paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan ini. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Kalau bicara tentang industri budaya, pasti ada 2 daerah yang memiliki kekuatan produktivitas industri budaya. Yang pertama Bali, yang kedua Jogja. Kenapa mereka
mereka unggul. Karena apa? Karena budaya adalah perilaku hidup mereka dalam setiap hari. Apa yang menjadi problem di Jawa Barat? Hilangnya nilai-nilai kebudayaan yang turun-temurun tergantikan dengan kebudayaan kekinian. Karena mereka tidak pede menjadi orang Sunda, tidak pede menjadi orang Cirebon, tidak pede menjadi orang Betawi. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Ada 4 kualifikasi yang harus dibangun. Pertama, orang tua mengajarkan pada anaknya bahasa ibunya. Yang kedua, orang tua mengajarkan pada anaknya berpakaian tradisi. Yang ketiga, orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana makan makanan tradisi. Yang keempat, orang tua mengajarkan pada anaknya pada setiap hari lingkungan tradisi. Setelah itu dia akan terlahir komunitas tradisi yang memiliki karakter dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi industri kebudayaan itu sendiri. Budaya atau produk-produk budaya yang mati itu karena mereka tidak menyesuaikan dengan kondisi zaman. Wayang golek kalau tidak ada Giri Harja, Asep Sunandar, mungkin juga akan punah. Tapi Pak Asep Sunandar melakukan inovasi dan kreativitas sehingga wayang golek diminati dan jadi intinya adalah bagaimana budaya ini sesuai dengan tuntutan zaman menjadi bagian dari dinamika kehidupan peradaban yang ada di Indonesia. Tanpa itu saya kira kita hanya omong kosong. Baik, terima kasih. Langsung saja paslon nomor 4 untuk memberikan respon. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Apa yang dilakukan oleh Bang Asep adalah inovasi. Inovasi itu akan terbentuk dalam sebuah karakter lingkungan. Tidak ada inovasi kalau karakter lingkungannya tidak terbangun. Untuk itu, pendidikan di sekolah harus mulai mengarahkan pada pendidikan berkarakter kebudayaan. Sebagai contoh misalnya, bahwa industri makanan di kita itu berkembang. Dari sama lahirlah berbagai rumah makan yang melahirkan multidimensi ekonomi. Pertanyaannya adalah, adakah kurikulum di sekolah yang mengajarkan anak-anak membuat sambal? Kemudian arsitektur bangunan harus dibikin arsitektur yang memiliki karakter. Bali tumbuh karena punya arsitektur yang punya karakter. Jogja tumbuh karena punya arsitektur yang punya karakter. Kalau Jawa Barat ingin maju, maka karakteristik budaya harus dibangun dalam multidimensi ekonomi. Terima kasih, kami berikan aplaus paling meriah untuk jawaban dan tanggapan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Kesempatan yang diberikan, Kang Dedi pernah menjadi bupati 2 periode di Purwakarta. Saya kira kualitas lingkungan hidup harusnya menjadi lebih baik. Tetapi seringkali 5 tahun yang lalu saya pernah bertanya, ketika melewati daerah Cikampek terciumlah bau menyengat di sekitar itu. Sampai sekarang ketika saya melewati daerah itu masih juga tetap ada. Artinya tingkat kualitas lingkungan hidup di Purwakarta masih belum ada perkembangan yang signifikan. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 4 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 1 menit. Baik, setelah jadi bupati saya menjadi anggota pimpinan Komisi 4 di bidang lingkungan hidup. Pertama adalah bau itu harus diukur dalam kualitas udara. Berdasarkan ukuran kualitas udara yang disampaikan melalui audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa kualitas udaranya masih relatif baik, tidak bermasalah. Ukurannya adalah ukuran teknis, bukan ukuran subjektif sudut pandang politik. Yang kedua adalah, apa sih yang menjadi problem kita? Problem kita ini berada pada tingkat kebijakan yang belum terkoneksi. Contoh, saya mengusulkan membuat IPAL komunal dari 4 industri yang mengaliri Sungai Cilamaya. Yang menjadi problem adalah pada tingkat eksekusi tidak ada yang menyiapkan tanah. Yang menjadi problem lagi adalah ketika
berapa alokasi yang disiapkan, siapa yang membuat kebijakan. Provinsi Jawa Barat saya memimpin jadi gubernur, maka seluruh itu akan saya selesaikan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4 dan ini giliran paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik. Ambang batas pengukuran dari sebuah polusi itu akan ditentukan oleh ambang batas bawah dan ambang batas atas. Maka ketika itu berada di ambang batas atas, maka itu harus menjadi warning, ini akan menjadi sebuah bencana yang sangat membahayakan. Oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan konkret, dan itulah dilakukan perlunya koordinasi, kolaborasi, pengaturan yang lebih tegas, dan yang lebih penting adanya law enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perusakan lingkungan. Saya kira ini harus dilakukan secara tegas. Baik, selanjutnya kami minta kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan respon dari tanggapan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik. Yang pertama tentunya sudut pandangnya tidak menjadi sudut pandang objektif karena ada lembaga yang menangani. Lembaga yang menangani di bidang lingkungan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen yang melakukan tindakan adalah Dirjen Penindakan atau kepolisian. Proses terhadap audit udara tersebut sudah dilakukan, aspek hukumnya juga sudah dilaksanakan. Ketika dua-duanya sudah dilaksanakan, maka tinggal yang ketiga. Saya termasuk yang mengusulkan dibuatnya catchment area di wilayah industri tersebut. Tetapi yang menjadi problem adalah kedua industri tersebut mengalami penurunan produksi dan kesulitan likuiditas produksinya. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam perspektif ke depan. Aspek langkah teknis dan langkah politisnya sudah Waktu Anda dilakukan. habis, Bapak. Terima kasih. Sumber daya alam tanpa investasi adalah sesuatu yang tidak istimewa. Tetapi investasi tanpa perhitungan nilai ekonomi karbon adalah degradasi. Bagaimana strategi saudara paslon nomor 1 mengelola SDA supaya kontribusinya terhadap PAD tinggi, lestari, dan berkelanjutan? Ketika kita berbicara masalah PAD berbasis sumber daya alam, tentu kita berbicara masalah potensi yang ada sumber daya alam sendiri di Jawa Barat, sehingga kita akan bisa memperoleh sumber daya alam yang cukup besar ketika sumber daya alam itu bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, sehingga apa yang dijadikan sebagai sumber alam itu karena memang itu memerlukan biaya yang cukup untuk menggali dan mempotensi itu sehingga menjadi PAD yang lebih memberikan yang luas kepada pemerintah daerah yang ada di sekitar itu. Bicara sumber daya alam, semestinya fokus kita bukan pada eksploitasi, tetapi pengelolaan. Yang disebut dengan pengelolaan bukan hanya terbatas pada aspek yang bersifat tambang, misalnya sumber daya air di Jawa Barat sangat berlimpah. Baik air permukaan yang melahirkan bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, Bendungan Jati Gede, itu adalah sumber daya yang melimpah yang bisa dikelola dan berkirim air ke Jakarta, dan itu nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua adalah kita harus menyelamatkan sumber-sumber air yang alami yang ternyata memberikan kekayaan yang cukup melimpah bagi industri pengelolaan air. Untuk itu kalau ke depan hilirisasi dilakukan, maka kita akan memiliki nilai tambah yang sangat tinggi dari pengelolaan. Waktu habis. Saya menambahkan ya, dalam hal ini tentu harus ada penyederhanaan perizinan, mempercepat proses perizinan tambang melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan sistem digital. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan, hilirisasi tambang, yaitu mendorong pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang di Jawa Barat agar nilai tambah mineral dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan tidak lupa juga untuk peningkatan pengawasan, memperketat pengawasan terhadap tambang ilegal untuk memastikan penerimaan daerah dari aktivitas tambang lebih optimal. Baik, terima kasih sekali memberikan kesempatan paslon nomor urut 4 untuk bertanya
kedua, waktu Anda bertanya 45 detik. Jawa Barat punya potensi bencana megatrust sesar Lembang yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Bagaimana strategi saudara dalam melaksanakan manajemen kebencanaan menghadapi ancaman tersebut? Di Pangandaran ada uga ciculang. Mun sagara sabadaratan, mun aya lauk nu aneh, maka teangan lumpat ke pasien luhur apa. Uga itu adalah merupakan kearifan lokal. Seperti di Semeru ketika tsunami mas kalian. Itulah yang paling penting dari semua itu. Mitigasi bencana, sosialisasi dan lain sebagainya, saya kira sudah kita sepakati semua. Jadi sekalian, kearifan lokal dalam rangka melakukan langkah bencana tentu menjadi hal yang penting. Uga Ciculang di Pangandaran membuktikan bahwa penanganan mitigasi bencana bisa berjalan dengan baik yang berbasis pada budaya di Jawa Barat. Cukup? Saya memahami kalau di Pangandaran kembali pada UGA karena berbagai perlengkapan teknis sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat ketika menjadi bencana, perlengkapan teknologinya pada mati. Ini yang terjadi mungkin disebabkan karena satu, perangkatnya terlalu murah, yang kedua masyarakatnya tidak ramah terhadap perangkat itu. Tetapi kita memahami bahwa apa sih problem kita? Problem kita ini tidak meletakkan sendi pembangunan pada karakteristik wilayah. Di daerah banjir itu rumahnya pendek, tidak diberikan rumah panggung. Di daerah rawan bencana longsor, rumahnya tembok. Ini problem kita, sehingga mitigasi bencana dilakukan lewat pembangunan infrastruktur berkarakter berdasarkan kondisi geografis. Waktu Anda habis. Kalau pertanyaan kepada megatrust berarti di pantai. Kalau pertanyaan kepada megatrust tentu di wilayah pesisir. Maka betul uga-uga tadi menjadi bagian yang kami akan sosialisasikan. Kami akan seluruh wilayah dari Jawa Barat sekalian. Itu barangkali yang saya sampaikan Pak Dedi. Jadi kita fokus pada megatrust, maka saya menjawab pada megatrust. Silakan paslon nomor 4 bertanya kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 45 detik Bapak untuk bertanya. Jawa Barat memiliki berbagai budaya, diantaranya adalah budaya kuliner, budaya fashion, dan juga rumah adat dan kampung adat. Bagaimana strategi paslon untuk mendesain keragaman budaya tersebut menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Barat? Ada 3 hal yang harus kita fokuskan. Pertama, kepada pelakunya. Pelakunya misalnya pembatik, ada orang yang memang pemusik, atau yang lain misalnya di kuliner. Mereka harus diberi pelatihan, pendampingan dan juga pemodalan. Dan itu penting sekali untuk kita membantu industri budaya itu. Selain dari itu, memang kita dari awal harus mengintegrasikan budaya sebagai bagian daripada pendidikan formal, informal. Ada juga adanya kegiatan yang kita lakukan bersama seperti festival yang fokus ke satu bidang sehingga banyak sekali unsur masyarakat bisa berpartisipasi. Selain dari itu, secara klasik tentunya perlu adanya digitalisasi dari berbagai hal, dan jangan lupa kita juga harus memastikan bahwasanya hak atas kepemilikan intelektual masing-masing itu diproteksi dan dipertahankan. Sekian dari kami. Budaya makanan lahir dari makanan ibu. Nasi jamblang di Cirebon itu lahir dari makanan ibu yang ada dalam lingkungan kultur leluhurnya. Yang menjadi problem kita hari ini adalah ketika outletnya tidak tertata dengan rapi, kemudian tidak diwariskan pada anak-anaknya menjadi kurikulum pendidikan di sekolahnya. Beda dengan makanan-makanan luar yang disajikan dalam bentuk standarisasi,
sehingga mereka bisa go internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan juga konsultan dan promosi serta iklan yang dilakukan secara terus-menerus, dan itu bisa dilakukan intervensi melalui anggaran Provinsi Jawa Barat. Kemudian kampung adat akan lahir, bagian dari mitigasi bencana, karena kampung adat sesungguhnya kampung yang sesuai dengan iklim. Baik, waktu Anda telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan respon dari tanggapan. Waktu Anda 45 detik, silakan. Ya, saya kira sangat lengkap kalau kita memang melakukan ini semua, tapi sekali lagi yang paling penting adalah pelakunya. Kita harus membina SDM-nya sehingga mereka berkemampuan segala hal. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya perlu adanya pelatihan, pendampingan, dan juga pemodalan. Pendampingan itu satu hal yang khas, karena saya kira sebetulnya pemerintah harus berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Banyak sekali organisasi yang punya kreativitas, punya daya inovasi, mereka perlu diperhatikan dan perlu diberdayakan, sehingga di kerjasama itulah lahirlah adanya penguatan daripada sektor industri budaya ini. Terima kasih. Dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban pertanyaan dari seluruh pasangan calon gubernur. Waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup. Dimulai saat Anda berbicara. Saat ini kita dihadapkan pada sebuah problem. Gunung-gunung mulai gundul, sawah-sawah teruruk oleh berbagai perubahan ekosistem iklim ekonomi. Pinggir laut hari ini mengalami abrasi, sungai-sungai mengalami pendangkalan. Ketika kemarau, rakyat Jawa Barat banyak yang antri untuk mencari air bersih, dan ketika hujan dia mengalami banjir. Seluruh problem itu berlangsung dari tahun ke tahun, seolah menjadi kenduri yang tidak pernah berhenti. Maka diperlukan kebijakan yang fundament, yaitu mengembalikan Jawa Barat pada jati dirinya. Jati diri sebagai masyarakat hutan, jati diri sebagai masyarakat daerah perkotaan, dan jati diri sebagai masyarakat pesisir, serta jati diri sebagai masyarakat pesawahan. Seluruh produk kebudayaan, makanan, pakaian, karya seni itu adalah produk yang lahir dari hulu kebudayaan. Untuk itu keprihatinan para pelaku seni hari ini adalah matinya para pelaku seni tradisi karena kehilangan tempat mereka untuk berekspresi. Desa-desa kehilangan ruang publik untuk berinteraksi. Maka dari itu, lembur diurus dan kota ditata adalah bagian ikhtiar kami untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi pembangunan pada habitatnya. Kalau sudah fungsi pembangunan kembali pada habitatnya, maka angka ekonomi akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kita dihadapkan kembali pada kaum minoritas yang tidak punya ruang ibadah, karena intoleransi terus berkembang. Intoleransi tumbuh karena ada yang mengkapitalisasi intoleransi sebagai bagian dari kapitalisasi politik untuk menuju pemilu. Untuk itu, kalau ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asus, dan silih pikayaan, maka kembalikan habitat alam pada aspek penciptaannya. Yang kedua, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Yang ketiga, berikan ruang yang terbuka bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk beribadah berdasarkan keyakinannya. Ya, debatnya kan kita biasalah menghadapi perdebatan, tapi kalau saya sih boleh memberikan otokritik ya, itu lebih pada seperti cerdas cermat menurut saya gitu. Jadi orang terpaku pada jawaban-jawaban yang kelihatannya sudah tersedia di mejanya masing-masing, pertanyaan-pertanyaannya, sehingga tidak terjadi alur pembicaraan ke arah solusi yang bersifat kebijakan. Itu semua yang muncul adalah aspek-aspek yang bersifat teknis administratif yang itu didapatkan dalam soal-soal jawaban. Sehingga semoga KPU ke depan semakin memperbaiki pola debat itu, karena ini adalah debat calon gubernur dan debat calon wakil gubernur, dan bukan debatnya para kepala organisasi perangkat daerah. Nah, sehingga arah-arah pertanyaannya adalah pada arah policy. Polisi itu aspek-aspek yang bersifat idealitas. Nah, tataran-tataran teknis itu kan sebenarnya dilakukan nanti, bukan hari ini. Kenapa?
Iya, kan seperti kalau tadi kan kelihatan tanya jawab tuh, ada pertanyaannya, terus kemudian sudah ada jawabannya. Ini kan lahir dari sebuah gagasan pemikiran yang original. Karena kan pemimpin itu beda. Karena pemimpin itu beda, maka di depan publik pemimpin itu mengeluarkan berbagai ide-ide gagasan original dia, yang itu diuji ide gagasannya menjadi nilai-nilai baru. Bukan sesuatu yang bersifat tekstual yang sudah ada seperti ada pertanyaan tanya jawab. Ini yang dimaksudkan, kita pengen debat kayak presiden di Amerika dan seperti itu. Ini yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud. Gini, misalnya gini, sebuah kawasan industri itu kan tidak melulu isinya bangunan. Saya termasuk yang memiliki gagasan begini. Ketika ada kawasan industri, maka ada kawasan hutan. Biarkan itu terpertahankan harus berapa persen. Di kawasan industri ini ada kawasan sawah. Di dalam kawasan industri, maka biarkan itu tetap ada. Di kawasan industri ada areal, ada kolam, ada danau-danau. Biarkan itu ada, sehingga kawasan industri itu memiliki multidimensi. Satu, dia memiliki produk industri. Dua, memiliki produk pertanian. Dia ketiga, memiliki produk oksigen, nanti karbon. Yang keempat juga sebagai sarana catchment area untuk menangkap air. Dan di situ bisa terintegrasi dengan masyarakat, sehingga tidak ada problem sebuah kawasan industri manakala ditata dan dikelola secara baik. Pemahaman kita yang salah. Kalau ngomong industri itu pabrik, tidak ada sawah, tidak ada hutan, tidak ada danau. Tidak bisa seperti itu. Kota Bukit Indah itu salah satu kawasan itu yang di dalamnya ada hutannya, ada sawahnya, ada danaunya, dan itu bisa bersinergi dikelola oleh masyarakat. Masyarakat tetap menanam padi, masyarakat di kawasan industri tetap memelihara sapi, masyarakat tetap bisa memancing di kolam, masyarakat tetap setiap hari bisa mengambil kayu bakar, sehingga terintegrasi dengan baik. Itu yang saya maksud konsep 4 kalimat tunggal itu. Rebana nanti kita lihat fungsi-fungsi lahannya, sehingga fungsi lahannya. Nah, problem yang di kita ini kan ada keserakahan, sehingga seringkali fungsi lahannya dilanggar karena pertumbuhan, misalnya luas pabrik makin banyak, maka yang dikejar ekonomi. Untuk itu harus ada kesepakatan awalnya. Ini yang dimaksud, sehingga industri bisa tumbuh menjadi pariwisata. Orang yang tinggal di kawasan itu tidak akan mengalami depresi karena dalam setiap hari dia bersentuhan dengan aspek-aspek yang bersifat estetik, yang bersifat holistik. Nah, masih dipandang semuanya berat di dalam. Iya, kalau saya sih gini, kan kita ini nggak boleh jumawa. Elektabilitas hari ini itu kan hanya standarisasi kita berpolitik. Untuk itu, dalam ilmu politik harus tetap kita meningkatkan elektoral. Misalnya gini, di survei saja itu misalnya paling tinggi angkanya kan 74,7, paling rendah 65, dan berbanding dengan elektoral pesaing kita. Tetapi saya ingin tetap ideal dalam diri saya ingin 80%. Karena ingin 80%, maka saya setiap hari terus melakukan komunikasi publik dengan berbagai lapisan, tidak pernah berhenti gitu. Karena dalam strategi sepak bola, walaupun sudah menang 4-0, kan boleh kita terus melakukan penyerangan, karena serangan itu adalah pertahanan yang sejalan. Udah ya. Pada sehat semuanya ya. Wajib dibawain mangga tadi ya. Terima kasih banyak.